Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Dwi Tazarani, Dwi Mutia, dan Anissa Trirahmah. Iodimetri atau titrasi secara langsung. Titrasi terhadap larutan analit dengan larutan iodin sebagai larutan standar atau titran dengan menggunakan indikator amilum. Larutan iodin ini merupakan larutan standar sekunder sehingga sebelum digunakan untuk titrasi harus distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer. Titrasi iodometri merupakan titrasi terhadap larutan analit dengan larutan natrium tiosulfat sebagai larutan standar atau titran dengan menambahkan amilum sebagai indikatornya. Titrasi iodometri ini digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator. Iodometri terjadi pada zat yang bersifat oksidator seperti besi dan tembaga, yang mana zat-zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Tujuan dilakukannya standarisasi atau pembakuan adalah untuk menyamakan larutan yang digunakan untuk titrasi dengan standar larutan baku. Reaksi yang berlangsung pada pembakuan larutan iodin adalah sebagai berikut. AS2O3 ditambah 6NaOH menjadi 2Na3ASO3 atau Na3ASO3 ditambah I2 ditambah 2NaHCO3 menjadi Na3ASO4 ditambah NaI ditambah 2CO2 ditambah H2O. Titik akhir titrasi ditentukan menggunakan indikator amilum yang ditambahkan sesaat sebelum titik akhir titrasi tercapai. Amilum merupakan indikator redoks khusus yang digunakan sebagai petunjuk apabila telah terjadi ekuivalen pada titrasi iodometri. Hal ini disebabkan karena warna biru gelap yang muncul akibat dari kompleks iodin amilum, yang merupakan warna spesifik untuk titrasi iodometri ini. Selanjutnya, penetapan kadar vitamin C dan metafiron. Penetapan kadar vitamin C dilakukan sebanyak 3 kali replikasi untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari setiap titrasi. Penetapan kadar vitamin C dengan metode iodimetri ini merupakan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Dalam hal ini, vitamin C bertindak sebagai zat pereduksi atau reduktor dan I2 sebagai zat pengoksidasi atau oksidator. Dalam reaksi ini, terjadi transfer elektron dari pasangan pereduksi ke pasangan pengoksidasi. Asam askorbat atau vitamin C dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat, sedangkan iodium direduksi menjadi iodida. Terbentuk kompleks warna biru dari amilum dan iodium yang berlebih. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kadar vitamin C sebesar 19,2%. Penetapan kadar metampiron dengan cara larutan metampiron dititrasi secara perlahan dengan larutan iodium. Ketika akan mencapai batas akhir titrasi larutan metampiron, terkadang menimbulkan warna biru, tetapi warna biru tersebut hilang lagi. Hal ini karena masih ada metampiron yang belum bereaksi dengan larutan iodium. Setelah beberapa saat, maka didapatkan hasil larutan yang berwarna biru mantap. Hal ini menandakan bahwa metampiron telah habis bereaksi dan titik akhir titrasi telah tercapai. Warna biru terbentuk karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa membentuk rantai heliks karena adanya ikatan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodium yang dapat masuk ke dalam spiralnya, sehingga menyebabkan warna biru tua pada kompleks tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kadar metampiron sebesar 96%. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.